Kim Jong-un adalah salah satu diktator terkejam di muka bumi di abad ke-21. Kim yang baru berumur 40 tahun adalah pemimpin Korea Utara, negara komunis yang sering membuat tetangganya Korea Selatan dan Jepang ketar-ketir. Negara yang terbilang kecil tapi punya militer yang disegani dan senjata pemusnah massal yang ditakuti. Namun, pemimpinnya Jong-un sedang menghadapi dilema. Dunia di luar semakin melangkah ke depan, meninggalkan Korea Utara yang hidup dalam isolasi. Semakin banyak warga Korut yang sadar bahwa mereka hidup di dunia yang berbeda dan ingin merdeka. Kim Jong-un pun bimbang, harus bagaimanakah ia memimpin? Akankah memimpin dengan teror akan terus efektif? Atau haruskah dia mengubah strateginya? Semua keputusannya sangat penting bagi keberlanjutan rezim tangan besi korup. Inilah isi kepala Kim Jong-un. Jika harus membandingkan, kepemimpinan Kim Jong-un di Korut tak jauh berbeda dengan Alexander the Great di era Mesir kuno. Alexander diangkat dan dipuja sebagai dewa. Begitu pula dengan Kim di Korut. Dia seperti kakek dan ayahnya, memimpin dan dipuja layaknya dewa. Tapi berbeda dengan kakek dan ayahnya, dunia di sekitar Korea Utara bukan lagi medan perang. Perlahan dunia melangkah dalam gempita demokrasi dan kemajuan teknologi. Dilema yang dihadapinya berbeda, yakni dilema tentang haruskah Korea Utara dimodernisasi agar tak terbelakang dan menjadi bagian integral dari dunia baru. Kim sadar, suka atau tidak, di satu titik dia harus memodernisasi negaranya. Namun ketakutan terbesarnya adalah jika warga Korea Utara sadar bahwa hidup dengan demokrasi dan kebebasan sungguh nikmat rasanya, maka disitulah kepemimpinan absolut dan kedewaannya runtuh. Lagi pula bisnis Korea Utara bukan bisnis halal seperti negara pada umumnya. Mereka sangat tergantung pada bisnis jual beli senjata, cybercrime, atau juga narkoba. Bisnis yang menghasilkan gunung harta bagi Korea Utara ini akan sirna jika Kim salah bertindak. Namun, Kim tampaknya mulai ingin berubah menjadi pemimpin yang lebih humanis. Dia mulai mau tampil dengan pemimpin asing dan menampilkan kesan hangat dengan tampil bersama sang istri. Tapi topeng sandiwara Kim ini sempat terbuka di tahun 2017. Dia menunjukkan wujud aslinya sebagai diktator yang tidak bisa dianggap remeh. Kala itu, Kim Jong-nam, saudara tiri Jong-un, tersisihkan dari lingkar kekuasaan, memilih meninggalkan Korea Utara. Masih merasa sakit hati, Jong-nam mencoba menghancurkan rezim Jong-un dari luar negeri dengan menjadi informasi CIA. Awalnya Jong-un diam saja, namun di tahun 2017 kesabarannya habis. Februari 2017, Jong-un memusnahkan Jong-nam untuk selamanya. Uniknya lewat tangan wanita muda asal Indonesia. Kala itu, Jong-un mengirim tim elit Korea Utara untuk mengeksekusi Jong-nam. Salah satu anggota tim berpura-pura menjadi seorang produsen merekrut dua wanita muda lugu asal Vietnam dan Indonesia. Mereka diarahkan untuk melakukan prank di Bandara Kuala Lumpur dengan mengoleskan baby oil pada pengguna bandara. Salah satu yang tidak mereka ketahui adalah bahan yang mereka oleskan bukanlah baby oil, namun racun mematikan yang dapat membunuh dalam waktu singkat. Selain itu, mereka dengan sengaja diarahkan untuk melakukan prank pada Jong-nam. Benar saja, wanita-wanita lugu ini melancarkan aksinya tanpa mengetahui bahwa mereka telah menjadi boneka pembunuh. Mereka juga tidak sadar bahwa mereka diawasi dengan seksama oleh tim elit pembunuh Korea Utara. Jong-nam marah dan ingin menangkap pelaku, tetapi
Karena merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dia meminta pertolongan petugas kesehatan. Disitulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di momen terakhirnya, tentu dia tahu saudara tirinya lah dalang dibalik semuanya. Kasus ini tentu membuat geger dunia dan tentu saja Indonesia. Terang saja karena salah satu pembunuhnya, Siti Aisyah, berasal dari tanah air. Kala itu, Aisyah diancam hukuman mati. Jong-un diberitakan sangat gembira dengan keberhasilan pembunuhan saudaranya. Dia makin puas sebab pembunuhan itu jadi pemberitaan dunia, mengirimkan sinyal bahwa tidak ada satupun yang bisa main-main dengannya. Bagi kita, orang biasa, tindakan psikopat Jong-un sungguh tidak bisa dinalar. Jika saudaranya saja di luar negeri bisa dia bunuh, bagaimana dengan orang biasa di bawah pengawasannya di Korea Utara? Untuk memahami bagaimana Jong-un bisa tumbuh sebagai diktator tanpa hati seperti ini, kita harus flashback ke masa kecil Jong-un. Jong-un tumbuh di lingkungan yang keras. Tidak ada satupun anak kecil yang bermain dan menghiburnya. Bukan karena Jong-un kecil tidak mau atau bersikap kasar, tapi karena ayahnya melarang satupun anak di Korea Utara bergaul dan mempengaruhi Jong-un. Kim Jong-un akhirnya tumbuh menyendiri di kastil keluarga Kangdong, berlarian dalam istana megah yang dikelilingi oleh banyak terowongan bawah tanah yang konon ada yang sampai terhubung ke Cina. Sosok yang jadi panutan Jong-un hanyalah ayahnya Kim Jong-il, seorang diktator yang tak segan membasmi musuh-musuhnya. Jong-un dididik dan dicuci otaknya oleh Jong-il agar bisa menjadi pemimpin Korea Utara yang tegas di masa depan. Jong-il mengangkat Jong-un yang tak lebih tua dari anak SD sebagai jenderal dan menyuruh jenderal-jenderalnya membungkuk di depan Jong-un. Mainan Jong-un juga bukan mainan biasa, melainkan pistol asli yang dapat merenggut nyawa pembantunya kapan saja. Selain itu, orang-orang yang bisa bermain dengan Jong-un juga bukan anak sepantaran, tapi tim elit militer Korea Utara yang menghibur Jong-un dengan penampilan-penampilan bela diri. Masa kecil yang tidak biasa inilah yang telah mengubah Jong-un menjadi seorang diktator bertangan besi dan berhati es. Tapi di Korea Utara sendiri, Jong-un adalah seorang dewa. Dapat dilihat dari banyak video dari pemerintah Korea Utara, warga Korea Utara menangis terseduh-seduh dari anak kecil hingga dewasa saat bertemu Jong-un. Jong-un lebih populer daripada Tuhan di kerajaan yang dibangunnya. Saat Jong-un mengambil alih kepemimpinan dari ayahnya, banyak warga Korea Utara yang punya harapan tinggi bahwa Jong-un akan lebih lunak daripada Jong-il dan lebih demokratis. Harapan itu dilandaskan karena Jong-un pernah merasakan demokrasi di Swiss. Memang betul, di awal kepemimpinannya, Jong-un membangun ski resort, hotel-hotel, dan mal-mal megah, dan dia berjanji semua warga Korea Utara tidak harus kelaparan lagi. Pembangunan masif ini dia kampanyekan sebagai persiapan Korea Utara sebagai negara ekonomi yang maju. Kim juga membranding dirinya sebagai pemimpin yang penyayang dan gemoy, bukan diktator yang ditakuti seperti ayah dan kakeknya. Dalam rebranding ini, dia menggunakan istrinya, mantan penyanyi populer yang dia gandeng di acara-acara publik. Hal ini tentu hanyalah permainan catur politik saja untuk menutupi karakter asli Jong-un. Di Indonesia mungkin kita bisa lihat dari diri Pak Harto yang selalu tersenyum, tapi musuh-musuhnya hilang dari peredaran bumi. Jong-un juga sadar bahwa tantangan yang dia hadapi sebagai diktator di era modern sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi ayah dan kakeknya.
Kini Jong-un menghadapi era digital yang dimotori oleh internet, sosial media, dan influencer online yang sangat penting untuk dikontrol demi keberlangsungan rezim otoriternya. Dia sadar kerajaannya tak bisa dikendalikan hanya dengan teror dan ketakutan seperti yang dilakukan pendahulunya. Tak lagi mengandalkan pamflet-pamflet dan poster untuk propaganda, Jong-un sangat cerdik dengan menggunakan internet. Dia memanfaatkan social influencer yang diatur dan dibiayai negara untuk memberitahukan dan membuat konten yang menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Korea Utara yang berlebihan. Cuci otak massal melalui internet ini sangat penting karena jika sampai warga Korea Utara tahu kehidupan di luar Korea Utara dengan demokrasi adalah indah, maka hancurlah kerajaan Jong-un. Jong-un dan influencernya kini bersikeras untuk membangun ilusi bahwa Korea Utara adalah negara paling makmur, maju, dan bahagia. Bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan Jong-un mengenakan topeng sandiwara sebagai pemimpin yang humanis dan jauh dari kata diktator, tentu harus ada seseorang yang harus mewakilkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan jahat di belakang layar. Perkenalkan, inilah Kim Yo Jong, adik kandung Kim Jong-un. Yo Jong dikenal sebagai putri manis yang menjadi anak favorit ayahnya Jong-il. Jong-il bahkan sempat mengatakan bahwa sebenarnya Yo Jong lah yang punya karakter dan otak cerdas untuk meneruskan kepemimpinan Korea Utara alih-alih Jong-un. Namun sayangnya tetap saudara laki-laki lah yang mengambil alih nakoda keluarga Kim. Ternyata Jong-un juga punya pendapat yang sama dengan ayahnya. Yo Jong terlalu cerdik untuk hanya dijadikan hiasan di belakang meja. Di sini Jong-un tampaknya tidak memandang Yo Jong sebagai seorang rival yang bisa membangkangnya, tapi sebaliknya sebagai partner yang membantunya. Perlahan tapi pasti, Jong-un mulai memberikan kepercayaan kepada Yo Jong dalam perpolitikan Korea Utara. Pertama, Jong-un menempatkan Yo Jong sebagai pemimpin urusan propaganda, lalu mengirimnya ke Korea Selatan untuk mewakili pemerintah Korea Utara di Winter Olympic. Yo Jong adalah pribadi yang tak banyak bicara dengan pembawaan yang elegan dan berkarisma. Senyumannya menunjukkan posisi politiknya yang sangat tinggi. Pembawaan Yo Jong banyak menimbulkan kekaguman di kalangan publik Korea Selatan selama perhelatan Winter Olympic. Namun di balik senyumannya yang manis, banyak informan mengatakan bahwa Yo Jong saat ini adalah pemimpin yang mengurus eksekusi mati orang-orang yang tak disukainya atau kakaknya. Jong-un sendiri tampaknya sangat puas dengan kebiadaban adiknya. Yo Jong akhirnya makin diberikan jabatan tinggi oleh kakaknya. Kini secara de facto, pengamat mengatakan bahwa Yo Jong lah yang menjalankan pemerintahan Korea Utara, sedangkan Jong-un manis sebagai simbol negara. Yo Jong juga makin beringas dengan menunjukkan karakter aslinya dengan mengirim peringatan-peringatan pada Korea Selatan dan sekutunya. Contohnya di 2020, Yo Jong meledakkan bangunan yang sebelumnya digunakan untuk negosiasi perdamaian dengan Korea Selatan dan memperingatkan Amerika untuk tidak main-main dengan Korea Utara. Pada akhirnya, itulah semua isi kepala Jong-il. Walaupun bukan anak favorit ayahnya, dia membuktikan bahwa dia adalah seorang pecatur politik yang jenius. Jong-il mampu menyingkirkan orang-orang yang dia lihat berpotensi melawannya dan menempatkan orang kepercayaan yang terikat darah dengannya untuk melakukan the dirty job. Dui kekuasaan, itulah strategi Jong-un. Adiknya mengontrol pemerintahan dan mengambil peran sebagai diktator, sementara Jong-un memainkan peran sebagai pemimpin yang hangat dan humanis untuk terus menarik simpati warga Korea Utara. Strategi Jong-un ini sejauh ini sangat mujarab dalam mengamankan kekuasaannya.
Inilah isi kepala Jong-un, diktator paling mengerikan di muka bumi saat ini. Dia berhasil memberikan mimpi indah kepada rakyatnya. Namun, mimpi tetaplah mimpi. Pada kenyataannya, warga Korea Utara hidup dalam kesengsaraan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Dan pada saat yang bersamaan, dunia terus bergerak ke depan, meninggalkan kerajaan utopia keluarga